Kami lanjutkan ke informasi lainnya pemirsa. Kapolda Banten bersama Kapolda Lampung menggelar rapat koordinasi pengamanan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 di Aula Rupatama Polda Banten. Rapat koordinasi ini membahas terkait pengawasan mobilitas orang, pelaksanaan teknis ganjil genap, pengetatan penumpang yang akan menyeberang dari masing-masing wilayah, hingga antisipasi penggunaan surat negatif COVID-19 palsu. Polda Banten dan Polda Lampung mewaspadai dan menindak penggunaan surat keterangan hasil negatif tes COVID-19 palsu oleh penumpang yang kerap terjadi di masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru. Hal ini mengemuka dalam rapat koordinasi terkait pengamanan libur Natal dan Tahun Baru di Aula Rupatama Mapolda Banten pada Senin 20 Desember. Rapat koordinasi ini digelar untuk membahas persiapan pelaksanaan teknis pengamanan mobilitas orang di dua wilayah terkait rencana pemberlakuan ganjil genap di wilayah Jawa yang mulai berlaku Senin 20 Desember. Selain itu, perlunya sosialisasi kepada masyarakat Sumatera yang akan menuju Pulau Jawa. Pada rapat koordinasi tersebut, kepolisian bersama ASDP Merak selaku pengelola pelabuhan, Dinas Perhubungan, BPBD, dan Dinas Kesehatan Provinsi Banten memutuskan perketat pengawasan terhadap penumpang yang akan menyeberang. Ini Kapolda Banten dan Kapolda Lampung bersama dengan para pejabat utama, tujuannya adalah untuk menyatukan pandangan teknis untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka Nataru. Banyak hal yang dibahas, mulai dari pelaksanaan ganjil genap, kemudian swab test secara random. Tadi kita sama-sama mendengarkan bahwa salah satu yang dibahas adalah tentang upaya untuk bisa menemukan dan melakukan penindakan terhadap pelaku perjalanan yang menggunakan surat swab tes palsu. Polda Banten dan Lampung berharap masyarakat yang akan melakukan penyeberangan tetap mematuhi protokol kesehatan secara disiplin, mengingat pengetatan pada mobilitas orang pada musim angkutan libur Natal dan Tahun Baru nanti dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19. Sekretaris Daerah Kota Bandung Emma Sumarna memerintahkan para camat dan lurah di Kota Bandung untuk memperketat pengawasan dan mobilitas warga saat libur Natal dan Tahun Baru. Bahkan, Emma menginstruksikan untuk melarang serta membubarkan segala bentuk perayaan yang menimbulkan kerumunan hingga melanggar protokol kesehatan. Jelang libur Nataru, Pemkot Bandung akan memperketat pengawasan aktivitas serta mobilitas warga. Pengetatan tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Kota Bandung sekaligus mengantisipasi masuknya COVID-19 varian baru yaitu Omikron. Sekda Kota Bandung Emma Sumarna Senin kemarin mengatakan bahwa Pemkot Bandung akan tetap bersiaga meski pemerintah pusat membatalkan penerapan PPKM level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru. Sebagai wujud kesiagaan tersebut, ia telah menginstruksikan para camat dan lurah untuk memperketat aktivitas dan mobilitas warga, termasuk melarang dan membubarkan segala bentuk perayaan yang menimbulkan kerumunan hingga melanggar protokol kesehatan. Camat lurah itu kan sekarang dalam konteks penanganan COVID ex officio sebagai tukang gugus, nah mereka lah ya sebagai garda terdepan. Ya tentunya ini tidak bisa sendiri, harus bersinergi dengan seluruh kekuatan yang ada di masing-masing level. Kan ada pimpinan di kelurahan, ada Babinsa, ada Binmaspol, di kecamatan juga ada Kapolsek, ada Danramil, dan terutama dengan para tokoh, baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh siapapun juga. Ini kuncinya harus bersinergi, kita semua harus menyadari itu, saya pikir kunci. Terus terjun ke lapangan maksudnya menghimbau? Iya, menghimbau poinnya event apa, apapun. Poinnya apa Pak yang menghimbau mereka kurangi mobilitas. Apalagi di lapangan tidak boleh ada perayaan-perayaan apapun dalam rangka menyambut ODNU ini. Sementara itu, penyebaran COVID-19 di Kota Bandung saat ini diklaim telah terkendali dengan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit sebanyak 5% dan positivity rate sebesar 1,2%. Untuk vaksinasi COVID-19 di Kota Bandung saat ini telah mencapai 100,20% dari total target 1.952.358 orang untuk dosis pertama, sedangkan vaksinasi dosis kedua telah mencapai 88,87%. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi mengatakan penerapan rekayasa ganjil genap saat Natal dan Tahun Baru sesuai situasi dan kondisi. Menurut Budi, pihak yang berwenang menetapkan diskresi rekayasa tersebut adalah kepolisian.
Dan khusus kepada Penerapan rekayasa lalu lintas ganjil genap baik di jalan tol jalan nasional maupun jalan alternatif saat Natal dan Tahun Baru disesuaikan situasi dan kondisi di lapangan. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi pada konferensi pers daring Senin kemarin. Menurut Budi, pihak yang berwenang melakukan penilaian terhadap situasi dan kondisi di lapangan adalah kepolisian. Selain ganjil genap, rekayasa lain yang juga dapat diterapkan adalah kontraflow dan jalur satu arah. Terkait dengan angkutan logistik, Budi mengatakan kegiatan tersebut dapat berjalan seperti biasa saat masa Natal dan Tahun Baru. Bahkan Kementerian Perhubungan akan membantu pengawasan kesehatan dengan melakukan tes PCR acak. Dan khusus kepada para pengemudi kendaraan barang, logistik dan juga termasuk pembantu pengemudi, sampai dengan saat ini kami masih memberikan bantuan. Pemerintah masih hadir untuk membantu para pengemudi angkutan logistik termasuk pembantu pengemudinya untuk melakukan pengetesan rapid test antigen secara gratis atau cuma-cuma, terutama adalah untuk pelabuhan atau dermaga dari Merak Bakauni ke Tapang Gilimanuk dan juga dari Padang Bae ke Lembar. Dari studi yang dilakukan, Kementerian Perhubungan memprediksi sebanyak 7% masyarakat Indonesia atau sekitar 11 juta orang akan melakukan pergerakan pada akhir tahun. Untuk kawasan Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi atau Jabodetabek saja, pergerakannya diperkirakan mencapai 2,8 juta orang.